dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Monggo Pak Sony. Amin. Terima kasih Bu Mei yang saat ini masih berada di Bali. Kami berdoa Bu Mei dan keluarga besar Dudu semua yang di Bali ini dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan tentunya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Ibu Yohani, Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9. Dan pagi ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menguraikan apa yang dimaksud di Mazmur 28 ini. Dan saya akan ambil di ayat 1 sampai yang ketiga ya. Baik, sebelum renungan ini dibawakan, saya akan berdoa untuk firman ini ya. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, boleh kami istirahat dari malam
hingga bangun pagi hari dengan badan yang sehat. Semua ini adalah karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama saudara kami berkumpul di frekuensi ini dari berbagai kota di mana saudara kami ini berada. Namun satu di dalam Engkau untuk meninggikan dan melakukan apa yang sudah Engkau perintahkan, yaitu untuk memberikan kabar baik terhadap sesama, di mana suara ini bisa diterima dengan baik dan mereka yang mau mendengarkan dengan penuh harapan kepada Engkau, Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akan saya bacakan di mana ayat 3 ya. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang, saya ulang, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Nah, Bapak Ibu, apa yang pagi ini ya, Tuhan sudah memberikan hikmat kepada pemazmur. Ya, mungkin ini dari Daud, hamba Allah yang setia tentunya. Di mana doa permohonan keselamatan yang Daud ini pejuang orang kudus ya. Jadi bagian awal Mazmur ini berisi doa seorang yang kudus yang sedang ada dalam kesesakan, yaitu di ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya, saya ulang untuk saya bacakan lagi. Mazmur 28 ayat 1 sampai ayat 3 dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat 2, dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu meminta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Ayat 3, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Amin. Bagaimana pemazmur ini? Di sini adalah doa seorang pejuang kudus yang sedang ada di dalam kesesakan, yang ditambahi dengan gambaran malapetaka yang akan menimpa musuh Allah yang keji. Kalau kita baca dituliskan di ayat 4 sampai 5 ya. Sedangkan bagian akhir Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan ucapan syukur seorang yang kudus
yang menang dan diselamatkan dalam kesesakannya, yaitu dari ayat 6 sampai yang ke-8. Nah, itu bisa dibaca ulang Bapak Ibu, di mana kemenangan ini didapat oleh seorang yang kudus, yang diselamatkan di dalam kesesakannya. Dan ditambahkan di situ Bapak Ibu, ini juga sebuah doa nubuatan bagi semua umat Allah yang setia, yang di ayat 9 atau ayat yang terakhir di pasal 28 ini. Karena itu, sukar untuk mengira-ira dalam kondisi manakah dari kedua keadaan tersebut Daud ini berada ketika dia menuliskan Mazmur ini. Jadi kita ini susah ya untuk mengira-ngira dalam kondisi manakah dari kedua keadaan tersebut, yaitu diselamatkan dan di dalam kesesakan. Jadi Daud ini menulis Mazmur ini ketika itu ya. Dan satu hal yang harus diketahui, ada beberapa orang ini berpendapat bahwa saat itu dia sedang mengalami kesulitan dan mencari Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga bersiap untuk memujinya karena keselamatan yang akan dia terima darinya. Dan dengan iman, dia mengucapkan syukur kepadanya atas hal tersebut ya Bapak Ibu. Jadi sebelum keselamatan itu benar-benar terjadi. Nah, ada sebagian orang juga lainnya berpikir bahwa saat menuliskan Mazmur ini Bapak Ibu, dia telah mengalami kemenangan. Jadi sekarang dia mengingat dan mencatatkan doa-doa yang telah dia panjatkan pada saat dia ada di dalam kesulitan. Demi kebaikan dirinya sendiri dan juga orang lain, sebab belas kasihan terasa lebih manis saat tampil sebagai jawaban doa-doa. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ini, dia memohon keselamatan tentunya. Nah, di dalam ayat-ayat di atas ini Daud begitu sungguh-sungguh di dalam doanya. Yang pertama, dia berdoa supaya Allah berbelas kasihan dengan mendengar dan menjawabnya. Oleh karena di dalam kesesakannya, Daud kini berseru kepadanya. Itu yang ditulis sudah saya baca di ayat 1 sampai 2. Perhatikan Bapak Ibu, imannya di dalam doa itu yang mengatakan, "Ya Tuhan gunung batuku." Ya. Ini mencerminkan keyakinan seseorang yang percaya kepada Allah akan kuasanya, maka dia mengatakan dia adalah gunung batu. Dan ketergantungannya kepada kuasa Allah itu. Nah, oleh karena itu, dia mengatakan dia adalah gunung batu yang menjadi dasar pengharapanku. Jadi, perhatikanlah Bapak Ibu, bagaimana doa Daud yang begitu bersungguh-sungguh memohon berharap kepada Allah. Kepadamu aku berseru, katanya demikiannya. Ini ia bersungguh-sungguh seperti orang yang mau tenggelam. Ya, kalau tidak segera ditolong, maka lenyaplah. Kalau orang tenggelam berarti kan tidak bisa berenang ya.
Dan kini Bapak Ibu perhatikanlah betapa menuntutnya dia di dalam meminta jawaban. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Seperti orang yang murka terhadap doa-doaku. Ini ditulis di Mazmur pasal 80 di ayat yang ke-5 ya. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Nah, itulah yang ditulis di Mazmur pasal 80 ayat yang ke-5. Nah, di dalam hal tersebut Kau juga memohon, Tuhan berbicara kepadaku, jawablah aku dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Seperti yang ditulis di dalam Sakaria pasal 1 ayat 13, yang demikian bunyinya. Sakaria pasal 1 ayat 13, lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Amin. Nah, itulah. Sekalipun hal yang dia doakan belum dikabulkan, tetapi biarlah Allah menyampaikan perkataan sukacita dan kegembiraan kepada mereka yang memohon. Kalau ini Daud yang memohon ini kepadaku ya, dan memampukanku untuk mendengar semua itu. Tuhan berbicaralah kepadaku sebagai jawaban atas doa-doaku. Belalah perkaraku, perintahkanlah keselamatan bagiku, dan dengan begitu engkau telah mendengar dan menjawab suara permohonanku. Ini ada dua hal yang diserukan di sini. Yang pertama, yaitu keputusan menyedihkan yang akan dirasakan jika Allah tidak menghiraukannya. Jika engkau tetap membisu terhadap aku, ini kalimat yang dia katakan bahwa jika Allah ini membisu terhadap dia, si pemohon doa ini. Dan jika aku tidak memperoleh tanda-tanda kebaikanmu, maka aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Yaitu bagaimana dia mengatakan, menjadi seperti orang mati, tersesat dan celaka tentunya. Jika Allah tidak menjadi kawanku, tidak menampakkan dirinya kepadaku dan bagiku, maka lenyaplah sudah segala pengharapan dan pertolonganku. Nah, demikian Bapak Ibu. Bagaimana selanjutnya ya, Daud ini memohon kepada Allah. Nah, ketika Allah nampaknya tak peduli, ini kalau kita berdoa, pernahkah Bapak Ibu merasakan doa Bapak Ibu yang nampaknya membentul dinding baja atau seperti hanya mendarat di surga yang bisu? Allah ini nampaknya tidak peduli lagi dan membiarkan kita bergelut sendiri dengan persoalan yang semakin membelit. Jadi keadaan demikian Bapak Ibu membuat kita berada dalam kegelapan, putus asa, dan tidak tahu lagi arah kehidupan. Jadi pengalaman seperti yang dirasakan oleh Daud ini nampaknya bukan merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi seorang yang percaya.
atau boleh dikatakan seorang Kristen. Sebab Daud sendiri sebagai salah seorang yang sangat dikasihi Allah, ini mengalami juga. Jadi Allah membisu terhadapnya dan nampaknya akan tetap membisu. Bahkan Allah seakan-akan membiarkan dirinya diseret bersama-sama dengan orang fasik. Lalu pertanyaannya, bagaimana Daud ini menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah ia berpaling kepada Allah lain? Jawabnya tegas, tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak. Ia tetap berharap kepada Allah. Bahkan ia menegaskannya dengan mengatakan, "Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru." Ia tetap yakin bahwa tidak ada lagi pertolongan selain dari Allah. Sebab hidup tanpa penyertaan Allah dan berinteraksi dengannya sama dengan menuju kehancuran. Jadi keyakinannya, yaitu keyakinan Daud atau orang percaya yang teguh, ini terus mendorong dia untuk tetap memohon kepada Allah untuk mendengar dan menjawab doanya di ayat 2 dan 3 tadi ya. Dia memohon demikian dalam doanya. Jadi keyakinannya itu juga bukan hanya pengetahuan semata, namun keyakinan yang dimanifestasikan dalam permohonannya agar Allah mau terlibat langsung dalam persoalan yang sedang terjadi, yaitu di ayat 4 sampai 5. Saya bacakan, saya ulang supaya ini jelas. Mazmur pasal 28 ayat 4. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Ayat 5. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Dia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Nah, ini suatu permohonan di mana jangan dibaca sebagai usahanya untuk membalas dendam. Namun harus dibaca sebagai kepeduliannya terhadap keadilan di dunia. Dan terlebih lagi terhadap nama Allah di dunia. Ya, keadilan. Saat ini banyak orang di dunia ini menuntut keadilan dari persoalan hidupnya atau dia tersandung masalah dan lain sebagainya. Biasanya demikian, ya karena hakimnya manusia. Jelas menurut catatan pasal KUHP ini ya seperti ini, hanya seperti itu kan. Tetapi kalau Allah yang menentukan keadilan itu pasti adil. Tidak ada yang bisa ngebantah lagi tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia ini tidak rela jika dunia melihat bahwa kehidupan orang yang mengikut Allah dan yang tidak itu ternyata sama. Nah,
Itulah kenapa dia menuntut keadilan. Jadi ratapan dan teriakan minta tolong Daud ini berubah menjadi pujian dan sukacita. Di awal-awal dia berdoa karena dia ada di dalam kesesakan, terhimpit, dan lain sebagainya. Ya, teman-temannya kayaknya ramah tetapi hatinya jahat. Jadi di ayat 6 sampai 9 ini Daud menjadi menjadi pujian di dalam sukacita tentunya. Jadi di Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai 9 demikian ayat 6 saya bacakan ya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat yang ke-9. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Nah itulah. Oleh karena itu Daud ini menjadi pujian ya dan sukacita tentunya. Tidak ada penjelasan yang pasti Bapak Ibu, mengapa Allah nampaknya membisu dan membiarkannya. Mungkin Daud ini tidak perlu tahu atau tidak boleh tahu. Namun yang jelas, Daud tahu dan perlu tahu bahwa hal itu tidak untuk selamanya. Allah pasti akan menolongnya. Nah, yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, tetaplah berdoa dan berseru walaupun nampaknya Allah membisu atau berdiam diri, sebab meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan atau masalah sebesar apapun yang menjerat kita. Demikian untuk renungan singkat pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9. Dan apa yang sudah kita uraikan di sini akan menjadikan rema di dalam hidup kita di setiap hari. Dan tentunya Tuhan melindungi, menuntun kita di jalan yang benar. Untuk itu saya akan berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan firman-Mu pada pagi hari ini, di mana hamba-Mu berharap apa yang menjadi persoalan hidup, Kau mendengar dari doa-doa hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah firman ini akan menjadikan suluh dan rema di dalam hati kami yang paling dalam. Dan tentunya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang setia percaya kepada Engkau dan hanya memohon pertolongan kepada-Mu Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saikine urip ojo bingung, keselamatan kita wis ditanggung. Ora
ora mrono mrene golek pitulung, ora malah ketulung malah kepentung. Ayo kita padha syukurna, muji Gusti Yesus juru selamat kita. Kanthi tuluse ati tuluse jiwa, ibu bungae Gusti alahira. Mbok sing eling urip iki ana ing donya mung mampir ngombe, aja padha katungkul bunga susu ana ing donya wae. Tobato ninggal tusu sira ora bakal ciloko. Hawet Gusti Yesus dadi dene urip tekan swarga. Yo ayo aja padha bingung, urip kita wis ditanggung. Yo ayo aja padha bingung, urip kita wis ditanggung. Yo tobat ninggal dosa sira ora bakal cilaka. Hawet Gusti Yesus dadi dalane urip tekan swarga. Yo ayo aja padha bingung, urip kita wis ditanggung. Yo ayo aja padha bingung,